Sumedang. Saya akan membahas topik Islam dan ekonomi dengan judul Pandangan Mahasiswa terkait aplikasi TikTok dalam ajaran Islam. Melihat maraknya pengguna TikTok, kita bisa lihat bahwa pengguna dari TikTok ini berasal dari seluruh kalangan, lelaki maupun perempuan, muda maupun tua. Akan tetapi, dari sekian banyak pengguna, kaum remaja yang paling banyak mendominasi yang menjadikan aplikasi TikTok sebagai hiburan atau bahan narsisme dan kebanyakan dipakai untuk dance cover. Sebagai pengguna, tentunya kita dapat memilih konten apa saja yang akan digunakan. Akan tetapi, sebagai muslim hendaknya memilih sesuatu yang tidak merugikan dan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. TikTok merupakan media sosial yang memiliki jutaan pengguna di seluruh Indonesia. Secara historis, TikTok dibuat oleh Zhang Yiming pada September 2016. Memungkinkan pengguna membuat video secara kreatif dengan opsi backsong dan berbagai filter. Pada dasarnya, TikTok adalah media sosial untuk merangkul pengguna untuk membuat video pendek dengan mudah. Yiming yang merupakan salah satu pendiri TikTok menjelaskan bahwa TikTok tahap pertama sebagai media sosial dengan mencapai 500 juta unduhan baik di App Store maupun di Play Store. Di bawah perusahaan Diddle Dance, Yiming hanya mempekerjakan 8 orang untuk mendirikan TikTok selama 200 hari. Namun, Yiming dan 8 tim telah berhasil mengembangkan aplikasi dan menghasilkan banyak uang. Ahli strategi senior Wear Social melaporkan bahwa TikTok meluncurkan aplikasi tepat waktu. Dia juga menjelaskan bahwa Instagram mengubah semua orang menjadi fotografer, TikTok ingin mengubah semua orang jadi videografer. Jadi, TikTok memberi pengguna membuat video pendek dengan latar belakang musik dan opsi dengan mudah. Bahkan, ada salah satu artis bernama Kylie Jenner menggunakan usahanya untuk berbisnis di TikTok. Perlu kita ketahui bahwa sebagai kaum remaja atau milenial muslim, dalam memanfaatkan sebuah teknologi harus sesuai dengan ajarannya, yaitu sesuai dengan syariat Islam. Boleh saja menggunakan aplikasi TikTok, namun harus mengambil sisi baiknya, misal memanfaatkan tayangan kajian pendek Islam dalam aplikasi tersebut, dan memberikan sesuatu edukasi dan berbagai informasi positif. Lalu bagaimana dengan maraknya penggunaan TikTok ini dijadikan media untuk dance atau menari? Sebenarnya ada dua konsep tentang menari dalam Islam. Washington Post merilis berita tentang mempertanyakan tarian dalam Islam dengan judul "Apakah Muslim boleh menari?" Tergantung Anda bertanya. Al-Quran tidak pernah menyebut menari sebagai pujian atau larangan. Tetapi, cendekiawan Muslim menilai menari dalam nilai Islam. Meski ada ulama yang melarang menari, tetapi dalam budaya Muslim ada tradisi panjang menari. Mayoritas ulama mengizinkan menari dalam beberapa kondisi, yaitu tanpa alkohol, tidak ada campuran gender, tidak ada gerakan banci, dan tidak melakukan secara berlebihan. Kesimpulan yang saya dapat setelah membahas topik ini adalah aplikasi yang sedang fenomena di Indonesia ini yaitu TikTok. Meskipun masyarakat berpikir lebih banyak sisi negatif dibanding positif, tetapi kita tidak bisa menyalahkan perkembangan dari teknologi ini. Kembali lagi pada diri kita sendiri untuk menggunakan TikTok lebih baik dan bijak serta arahan dari orang tua. Sangatlah amat penting bagi remaja zaman sekarang. Dalam Islam, mengumbar aurat dan berjoget sampai memperlihatkan lekuk tubuh itu sangat dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Saya selaku mahasiswi menghimbau agar menggunakan aplikasi ini dengan baik dan bijak. Dan jangan sampai kita selaku umat Islam menjadi goyah karena aplikasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.